Bayangkan sebuah pesawat tempur lebih panjang dari jet tempur biasa dan 3 kali lebih berat dari Sub Gripen. Bukan hal yang tidak mungkin. Dan itu adalah Tupolev Tu-128, pesawat intercept terbesar yang pernah memperkuat Angkatan Udara Uni Soviet, Lansir Airway-1. Dengan panjang 30 meter dan berat lepas landas maksimum 43 ton. Pesawat tempur besar yang diciptakan oleh Tupolev pertama kali terbang pada awal 1960-an dan dioperasikan secara eksklusif di Angkatan Udara Uni Soviet sampai berakhirnya pemerintahan komunis Uni Soviet. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar selalu mendapatkan update seputar militer. The Fiddler, seperti yang dinamai oleh NATO, adalah kasus di mana kurangnya teknologi telah dibuat dengan paksa. Dengan ruang udara yang sangat luas dan terbesar di dunia, Uni Soviet saat itu berjuang untuk menjaga sudut-sudut paling terpencil di wilayahnya di tahun 1950-an, ketika Perang Dingin sedang melalui hari-hari yang paling bergejolak. Pembom nuklir Amerika Serikat seperti B-52 yang terkenal adalah ancaman nyata dan PVO atau Angkatan Udara Soviet tidak memiliki pesawat tempur yang mampu menjangkau wilayah yang sangat luas. Meskipun memiliki pesawat tempur yang tangguh seperti MiG-15 dan MiG-17, Rusia tidak memiliki pencegat ketinggian dan jarak jauh, meskipun juga memiliki varian Sukhoi seperti Su-15. Ketika memberikan lampu hijau untuk pengembangan jet tempur dengan karakteristik ini, Kremlin lebih memilih kantor desain Tupolev, setelah upaya pertama dengan produsen Lavokin untuk memproduksi pesawat pencegat bermesin 2 dan bersayap Delta La-250 dibatalkan. Tanpa bergantung pada pendahulunya, Tupolev memilih untuk menggunakan proyek pembom supersonik Tu-98 yang gagal sebagai titik awal. Pekerjaan dimulai pada tahun 1958 dengan persyaratan kompleks yang harus dipenuhi. Pesawat pencegat baru harus dapat terbang cepat, memiliki jangkauan yang cukup jauh, memiliki radar yang efisien dan membawa rudal udara ke udara yang cukup kuat sehingga Tu-128 dapat meluncurkannya dari jarak jauh. Dengan ukurannya yang besar, pesawat intercept itu tidak bisa melakukan pertempuran dogfight jarak dekat karena kurangnya kelincahan. Fiddler adalah pesawat yang berat, tetapi kuat, berkat dua mesin turbojet Lyulka AL-7F dengan tenaga hampir 100 kN, masing-masing dengan afterburner. Untuk mencapai jarak lebih dari 2.500 km, Tu-128 mengangkut 15 ton bahan bakar dan mampu mempertahankan penerbangan supercruise dengan kecepatan supersonik tanpa menggunakan afterburner. Senjata yang dirancang untuk Tu-128 adalah rudal Bisnovat R4 yang memiliki dua versi, satu dipandu oleh inframerah dan yang lainnya oleh radar. Jet tersebut membawa dua pasang masing-masing di bawah sayap dan menggunakannya bersama-sama ketika menembaki target yang dianggap kemungkinan mengenai target lebih besar. Rudal versi R4T inframerah memiliki jangkauan 15 km, sedangkan versi radar mampu mencapai target hingga 25 km. Perubahan strategi bagi Tu-128. Antara periode di mana Tu-128 dibangun dan masuk ke dalam Angkatan Udara pada pertengahan tahun 1960-an, skenario untuk misi peperangan Tu-128 mulai berubah. Sebelumnya pembom berat AS yang terbang di ketinggian, dan meluncurkan rudal balistik menjadi ancaman terbesar dalam serangan nuklir. Bomber B-52 yang menjadi alasan dirancangnya pesawat pencegat besar, akhirnya mengubah perannya dengan meluncurkan rudal jelajah di jarak yang sangat jauh dari target dan di ketinggian rendah. Dalam jenis misi ini, tidak banyak yang bisa dilakukan jet Tu-128.
Akhirnya, Tupolev memodernisasi Tu-128 yang tersisa pada tahun 1979 sehingga Tu-128 dapat mendeteksi dan menghancurkan target di ketinggian rendah, tetapi jet mengambil peran kedua ketika Angkatan Udara Soviet mengandalkan pencegat baru yang lebih mampu seperti MiG-25, yang mampu terbang di atas Mach 3 dan dengan demikian menebus keunggulan Amerika dengan SR-71, pesawat pengintai yang menggantikan U-2 sebagai pesawat mata-mata utama AS. Butuh pilot berpengalaman. Meskipun desainnya bersih dan konvensional, dengan sayap tersapu yang jelas dan dihedral negatif, Tu-128 dikatakan sebagai pesawat yang sulit diterbangkan. Masalah ketidakseimbangan pada tangki bahan bakar menyebabkan pesawat tempur lebih miring ke satu sisi, selain membutuhkan penyelarasan untuk mendarat sekitar 35 km dari landasan. Untuk alasan ini, kru Tupolev dipilih dari personel Angkatan Udara yang paling berpengalaman dan dibayar tinggi. Sebanyak 198 pesawat buruh sergap Tu-128 dibangun, termasuk 10 versi latih yang memiliki kursi ketiga, terletak di ujung pesawat bentuk aneh yang akhirnya pesawat mendapat julukan Pelikan. Hanya digunakan oleh Soviet. Tu-128 pensiun pada 1990, setahun sebelum jatuhnya komunisme. Pada saat itu, Angkatan Udara sudah terbang dengan pesawat tempur yang jauh lebih maju, MiG-31, berasal dari MiG-25, dengan avionik dan persenjataan yang lebih mampu, jauh lebih kecil daripada Tupolev yang besar dan berat.